Selamat datang di Teman Ngopi. Ngopeni Pikiran. Baik sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa yang tidak kita ragukan lagi tentang kompetensi yang akan kita bicarakan kali ini, dan dari jauh, dari Aceh. Wow. Ya. Seberang pulau. Kok seberang pulau? Iya, seberang pulau. Seberang pulau. Iya, seberang pulau ya, karena kita ada di Jawa ya. Kita di Jawa. Seberang Aceh, Jawa. iya. Iya. Tamu kita kali ini adalah Pak Saleh Muhammad. Tepuk tangan buat Pak Saleh. Terima kasih Pak Saleh, apa kabar? Terima kasih, baik, bagus. Terima kasih sudah hadir untuk teman-teman teman ngopi. Iya. Kita akan sharing-sharing tentang hal-hal yang mungkin dianggap tidak penting bagi orang, sebagian besar orang yang masih mengemukakan akalnya. Tapi ini menjadi penting bagi orang-orang yang sudah mendalami tentang batin atau tentang rasa. Betul. Nah, kali ini dengan Pak Saleh Muhammad, dengan segudang pengalamannya, dan kalau bicara nanti kita akan bicara tentang Rumi dengan Pak Saleh ini, sudah di luar kepala Pak Saleh tentang Rumi ini. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita selami tentang Rumi ini merupakan satu sudut pandang tersendiri ya Pak Saleh tentang Rumi, dan bisa menjadi sebuah kekayaan dari perjalanan batin kita semuanya. Nah, sekali lagi mari kita tepuk tangan buat Pak Saleh tentang Rumi. Ya. Terima kasih. Baik Pak Saleh, sebelum kita masuk ke Rumi Pak Saleh. Dari Aceh, ini kan terkenal kopi. Kita bicara Rumi, kok bicara kopi gitu kan. Kan kita bicara kopi, ada kopi Gayo gitu. Benar. Dan kemudian di Jawa sendiri kan ada beberapa kopi juga ya. Ada di mana, di Temanggung ada. Temanggung ya, Temanggung. Kemudian yang sering kita beli dari Mbah Kerajaan ya, Bojonegoro. Bojonegoro ya. Ada kopi dan ada perbedaan kopi kan Pak Saleh, antara kopi Gayo dengan kopi Jawa gitu. Dan mungkin bagi beberapa orang yang fanatik kopi, kadang-kala menganggap bahwa salah satu varian kopi itu adalah absolut kebenarannya. Jadi bagi dia itu nggak ada yang lebih enak dari kopi yang dicintainya gitu. Nah, ini kalau kemudian fanatik kopi ini, dia menganggap bahwa absolut benar bahwa kopi yang aku rasain ini yang paling enak. Selain itu kopimu nggak enak gitu. Nggak enak. Nah, ini kalau kita hubungkan Mas Saleh, kita hubungkan bahwa kopi ini bisa menjadi contoh sebagai satu keyakinan, di mana bahwa keyakinan itu bagi sebagian orang itu dianggap absolut benar gitu. Nah, menurut pandangan Pak Saleh, kalau kita melihat sudut pandang kopi ini gimana? Karena Pak Saleh dari Aceh, kemudian tinggal beberapa kali di Jawa juga. Tentu kan mencicipi kopi-kopi di Jawa. Nah, tentang keyakinan kopi dulu Pak Saleh. Biar nggak kaget. Jadi kopi sama-sama kopi Robusta dari Gayo dengan dari Temanggung, rasanya beda. Rasanya beda? Pasti beda. Pertama, tumbuhnya sudah beda Pak Agung. Jadi kalau di Gayo, dia tumbuh di dataran tinggi dan itu dikelilingi danau, sehingga itu mempengaruhi cita rasanya. Jadi tanahnya itu juga mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi. Tumbuhnya di mana. Setelah itu roastingnya juga mempengaruhi Pak Agung. Seperti yang saya bawa ke Pak Agung ini, roastingnya itu agak sedikit matang, sehingga yang keluar adalah rasa pahitnya. Rasa pahitnya. Karena roastingnya agak sedikit matang. Ya. Jadi kalau dari daerah lain juga meskipun sama-sama Robusta, roasting juga mempengaruhi. Mempengaruhi itu. Ya, sama-sama. Tapi karena itu selera Pak Saleh ya? Ya. Karena itu selera, tentu saja kita tidak bisa menyalahkan mereka yang menyenangi kopi dengan varian yang lain kan ya? Ya. Enggak. Beda ya, karena itu selera. Nah, kalau itu kita pandang dari sisi keyakinan, apakah mungkin bahwa kita itu juga tidak bisa menyalahkan selera orang dalam berkeyakinan gitu? Bisa Pak Agung. Bisa ya? Iya, terutama untuk yang sudah menjadi dogma ya Pak Agung. Itu nggak bisa. Jadi masing-masing orang punya keyakinan sendiri-sendiri, dan kita tidak bisa merubahnya Pak Agung.
Itu menurut saya Pak. Iya, karena selera tadi ya, selera. Jadi contoh mudahnya kopi tadi ya, yang mudah kopi. ya. Iya. Jadi kadang kalau kemudian kita tidak menyalahkan, ada orang ya yang nggak menyalahkan, saya sudah nggak menyalahkan dalam bidang keyakinan gitu. Ternyata dia masih menyalahkan dalam hal minum kopi. Gitu. Dia masih nyalain, oh kamu minum kopi ini cara ini salah gitu kan. Kopiku yang benar gitu. Benar. Padahal dia sudah nggak nyalain keyakinan. Ini terjebak dengan satu dogma dalam bentuk lain gitu. Bukan betul, dogma dalam bentuk agama, tapi dogma dalam bentuk kopi. Betul. Baik Pak Saleh, karena kali ini kita akan bicara tentang Rumi. Betul. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang Rumi sangat banyak Pak Saleh ya, dan sangat luas, apalagi kalau kita bicara tentang Masnawi. Betul. Dengan jilidnya yang banyak, kumpulannya yang banyak, tentu kita nggak akan bisa bicarain satu-satu. Apalagi kalau ini kita bicarakan Fihi Ma Fihi. Ini kebetulan ada buku Fihi Ma Fihi, ini terjemahan yang ditulis Arberi, Haji Arberi. Ya. Tapi bagi saya ini terjemahannya agak sedikit kacau. Ya entah penerjemahnya yang nggak kurang memahami dari esensi ini, karena penerjemah itu kan, kalau buku terjemahan itu kan sangat mempengaruhi Pak Saleh ya. Betul. Kalau pandangan pribadian. Betul. Kalau misalnya penerjemahnya dia latar belakangnya teknis gitu. Ya. Kemudian menerjemahkan Fihi Ma Fihi. Itu kan pandangannya akan teknis kaku kan Pak Ben ya. Kecuali kalau yang terjemahin Pak Ben. Betul. Nah kan jiwa sastranya itu ada. Gitu. Ya. Jadi jangan-jangan nanti Fihi Ma Fihi-nya jadi Rama Parasu. Tapi beda loh Pak Agung, kalau yang sudah ikut RD 25 dengan membaca Fihi Ma Fihi, itu beda. Pemaknanya beda. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah ikut, yang belum tahu RD 25 gitu kan, mungkin kan karena yang melihat channel ini tidak semuanya tahu RD itu apa gitu kan. RD itu ruang diri. Kemudian ada kelas 25 hari. Jadi selama 25 hari itu kita mengkaji diri kita sendiri. Ya. Nah tadi yang disebutkan Pak Saleh, sebelum mengikuti kelas RD dengan setelah itu mungkin baca ini membuat pemanaan yang berbeda gitu kan Pak Saleh. Itu pengalaman saya pribadi Pak Agung. Pengalaman, wah ini yang akan kita gali nanti lebih dalam ke itu. Nah kalau kita bicara Rumi Pak Saleh. Ya. Ini kan bisa menjadi sosok kontroversial kan Rumi ini. Betul. Kontroversial itu bagi sebagian orang, apa yang dituturkan oleh Rumi atau kemudian dibaca risalah Rumi ini bisa menjadi pertentangan kan. Benar. Apalagi dalam tanda kutip mereka yang masih menggunakan akalnya 100% atau logikanya gitu, karena kelihatan tidak nyambung gitu. Nah, saya akan mulai dari sini Pak Saleh karena ini menarik sekali bahwa Rumi itu, kita akan mulai dari sini Pak Saleh ya. Siap. Rumi itu menjadi terlihat aneh setelah ketemu dengan Samstarbis ya, gitu. Kita mulai dari sini Pak Saleh. Betul. Bahkan kemudian Rumi itu berhenti mengajar. Ya. Menurut ceritanya kan, kalau kita baca di buku terjemahan dari Haji Arberi ini. Rumi berhenti mengajar, Rumi tidak mengajar lagi murid-muridnya, kemudian dia malah mendirikan satu perkumpulan, komunitas ya, komunitas, dan dia tidak lagi mengedepankan pengetahuan, malah kemudian dia sering menari dan berpuisi gitu. Nah, masyarakat sekitar yang tadinya melihat Rumi itu cendekiawan, kemudian sekarang suka menari, suka berpuisi, nggak ngajar murid-muridnya lagi, itu dianggap gila Pak Saleh. Setuju Pak. Nah itu ada fenomena apa Pak Saleh? Ya pertama Rumi awalnya itu belajar fikih kan Pak. Fikih? Iya. Dia belajar fikih sama Imam Hanafi. Oh Imam Hanafi, ya, oke. Setelah itu dia meninggalkan fikih setelah ketemu sama Tarbizi. Apa yang terjadi dengan dia? Fikih itu kan dua Pak Agung ya, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia. Fikih. Oke. Itu dua. Pak Rumi itu meninggalkan madrasahnya setelah ketemu Sam Tarbizi, karena Sam Tarbizi itu tidak menggunakan bahasa rasio Pak Agung. Jadi melampaui pikirannya, sehingga yang dikeluarkan bahasa Rumi itu bahasa bukan dari logika Pak Agung, bukan dari fikih bahasanya, sehingga itu melampaui pikiran orang biasa. Dan apakah itu yang kemudian gila dikatakan? Gila dan kelihatan bertentangan. Karena
bukan produk pikiran yang dikeluarkan Pak Agung. Yang kata-kata yang dikeluarkan dari Rumi itu adalah kata-kata bukan berasal dari pikiran. Oke, ini menarik. Ini menarik Pak Saleh dan teman-teman semuanya, bahwa kalau Rumi itu mengeluarkan bahasa-bahasa yang bukan dari logika atau dari pikiran, tentu ini akan dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan orang-orang yang masih memegang kuat bahasa-bahasa dari pikiran. Betul. Nah, notabene kalau di cerita yang kita baca, ahli-ahli fikih saat itu kemudian bermusuhan atau memusuhi Rumi karena dianggap menyeleweng gitu ya Pak Saleh? Iya, dianggap meninggalkan pikirannya. Dianggap meninggalkan pikirannya. Dengan memakai bahasa yang di luar pikirannya. Bahasa yang dia pakai multitafsir kan Bang? Multitafsir, karena dia puisi ya? Karena dia puisi. Itu dianggap meninggalkan jalur itu? Jalur itu. Dan memang dia meninggalkan Pak Bang. Madrasahnya dia tinggalkan. Dia bikin komunitas sendiri, komunitas yang tidak menggunakan pikiran. Oke. Berarti Rumi meninggalkan fikih? Bisa dikatakan begitu? Menghentikan. Menghentikan? Ya. Setelah ketemu Sam Tarbizi itu, dia lebih terfokus dengan bahasa-bahasa Sam Tarbizi yang bahasa-bahasa tidak menggunakan bahasa fikih. Oke. Kalau Rumi menghentikan fikih, apakah mungkin Pak Saleh menghentikan fikih? Bisa jadi Pak. Oh, bisa jadi. Nah, ini tadi menarik loh Pak Saleh. Menariknya adalah tadi saya bicara sama Pak Ben sama Evi bahwa bisa jadi atau kemungkinan itu adalah bahasa bagi orang-orang yang berani melihat probabilitas. Dan saya salut loh Pak Saleh tadi bilang bahwa bisa jadi gitu. Karena apa? Karena kalau kemudian saya ditanya, apakah pendapat Pak Agung nanti tentang Tuhan itu nggak berubah gitu? Kalau saya bilang, oh enggak, ini pendapat saya. Berarti saya menjadikan pendapat saya saat ini adalah kebenaran absolut gitu. Saya tidak melihat kemungkinan ke depan bahwa bisa jadi pendapat saya berubah gitu kan. Nah tadi saya salut sekali dengan bahasan Pak Saleh bahwa bisa jadi. Apa yang nggak berubah Pak Agung? People change. People change. Semuanya. Everything's changed. Dan Rumi mencontohkan itu. Ya. Oke. Kita hanya mengetahui Rumi periode dia menulis puisi. Kita nggak tahu endingnya kan Bang. Apa yang terjadi dengan dia? Kita nggak tahu. Jadi bahasanya itu bahasa memang melampaui pikiran Pak Agung. Sehingga bisa diterima semua agama kan. Dan ateis pun bisa terima dia. Iya, semuanya. Dan malah semuanya mengapresiasi itu. Ya. Oke. Nah, ini bagi saya masih merupakan sesuatu yang istimewa ya ketika people change tadi Pak Saleh. Kemudian kalau kita melihat bahwa sangat mungkin sekali apa yang kita kenal sebagai para nabi itu juga berubah ya. Berubah Pak. Misalnya dulunya dia seorang pedagang gitu. Ya. Kemudian meninggalkan semua dagangannya. Tidur di atas tikar misalnya gitu kan. Kemudian hartanya didarmakan gitu. Dan itu berubah Pak Saleh ya. Berubah Pak. Nah sekarang kalau kita lihat, kita keluar dari Rumi dulu Pak Saleh. Kalau kita melihat fenomena itu ya, karena itu tadi terlintas. Nah sekarang agama itu malah banyak digunakan untuk mencari kekayaan Pak Saleh. Padahal kalau kita melihat cerita itu seharusnya kan kekayaan yang sudah didapatkan duluan itu digunakan untuk menyebarkan ajaran kebaikan kan gitu. Betul. Nah sekarang kenapa kok terjadi, karena Pak Saleh juga mendalami fikih dan juga mempunyai tour travel, umroh. Betul Pak. Itu sangat luar biasa. Nah mengapa sekarang orang itu mendalami agama bukan malah kemudian mendarma baktikan kekayaannya, tapi digunakan untuk mencari kekayaan. Nah buktinya kan banyak doa-doa untuk mendatangkan rezeki. Ya betul Pak. Trainingnya laris gitu kan. Ya kalau menurut saya pribadi Pak Gun, ini mungkin bisa keliru ya sudut pandang saya. Kalau agama dilembagakan atau menjadi industri, yang terjadi ya seperti itu Pak Gun. Karena itu menjadi industri. Jadi kenapa banyak tour travel itu melakukan kejahatan-kejahatan, penipuan segala macam?
Karena itu dijadikan industri ya, dijadikan bisnis Pak Bung. Bukan dijadikan. Saya juga punya satu teman Pak Saleh bahwa dia punya tour travel, kemudian uangnya itu udah masuk, kan dia berangkatnya masih 3 tahun lagi gitu kan, uangnya sudah masuk ini, banyak, diputar di saham, dan jeblok sahamnya, dia harus ganti, nggak bisa ganti. Jadi kalau menurut saya itu tour travel itu pure bisnis Pak Bos, tidak ada agama. Pure bisnis. Pure bisnis ya. Ya, oke. Dan sebetulnya kalau kita melihat dari fase itu pun kan merupakan fase kan? Iya kan. Jadi masih ada orang-orang yang butuh simbol dan harus difasilitasi kan? Betul. Karena kalau tidak itu kan hidupnya bisa menjadi kacau, bisa menjadi goyah gitu kan untuk difasilitasi itu. Nah kalau kita melihat lagi, Rumi itu sebenarnya berhaji nggak? Karena saya belum pernah tahu ceritanya ya. Rumi? Naik haji nggak? Di satu cerita pernah disebutkan bahwa perjalanan antara Rumi dan ayahnya dari perpindahannya dari Damaskus, beliau pernah sempat untuk mampir ke Mekah. Ya, makanya saya miss dengan cerita ini. Karena sama Pak Gong, saya juga miss dengan cerita ini Pak Gong. Apakah dia melaksanakan ritual haji? Itu saya miss. Tidak ada cerita yang mengatakan Rumi melakukan ibadah haji. Sampai saat ini Pak Gong yang saya ketahui. Saya nggak tahu seiring perjalanan waktu. Kalau misalnya ada lagi pembuktian, saya nggak tahu. Tapi sampai sekarang saya. Kalau tadi Pak Ben baca di salah satu buku, dijelaskan bahwa karena ini berkaitan dengan ketika Rumi dan ayahnya itu bertemu dengan salah satu tokoh sufi, Atharuddin. Nah, siapa ya? Saya agak lupa itu. Atharuddin ya. Atharuddin yang mengatakan bahwa aku melihat sebuah telaga yang menuntun samudra di belakangnya. Itu dalam rangka perjalanan dari Damaskus menuju ke Mekah. Saya tidak tahu apakah tujuan ke Mekahnya itu untuk berhaji atau apa. Atau menuntut ilmu, gitu ya. Saya juga nggak tahu Pak Agung kalau itu. Oke, mungkin nanti teman-teman yang tahu riwayat itu bisa kasih komen ya, atau bisa kasih kita sumber. Sumber, benar Pak Agung. Supaya kita juga kaya dan bisa saling belajar tentang itu. Betul Pak Agung. Nah, Pak Saleh, untuk kali ini ada beberapa hal yang mungkin akan kita gali dari Fihi Ma Fihi ya. Salah satu tulisannya Rumi. Dan mungkin bagi teman-teman juga ada perbedaan antara Fihi Ma Fihi dengan Masnawi gitu. Kalau Masnawi itu ditulis dalam bahasa puisi, Fihi Ma Fihi ini kan prosa. Betul, Pak. Narasi. Nah, di dalam narasi ini kan kalau prosa, seorang penulis prosa, misalnya saya mau menulis prosa, saya akan menggunakan tokoh lain gitu untuk menyampaikan ide saya gitu. Dul Kemut. Dul Kemut itu prosa. Ya, itu contoh prosa. Betul. Narasi prosa yang ada dialog dan ada monolognya kan itu prosa. Nah, Rumi itu di Fihi Ma Fihi banyak meminjam tokoh untuk menyampaikan ide-idenya. Ini kan menarik. Dan mungkin kita tidak terlalu bahas Masnawi karena itu panjang dan bentuknya puisi kan. Puisi. Nanti bahas puisi itu sama Pak Ben. Ya, Pak Ben, ya, supaya Pak Ben bisa membacakan puisinya dengan sangat indah gitu kan. Betul. Nah, kita akan mulai dengan Fihi Ma Fihi ini dulu. Karena ini bentuknya prosa, Pak Saleh, dan ada dialog, ada monolognya. Rumi meminjam tokoh-tokoh penting di sana gitu. Nah, kalau menurut Pak Saleh, sebetulnya yang mau disampaikan Rumi di Fihi Ma Fihi ini apa? Kalau menurut saya Pak Agung, kesadaran sih Pak. Kesadaran? Iya. Sesungguhnya begitu loh. Dan sesungguhnya begitu gitu. Di Fihi Ma Fihi ini sama sekali nggak bicara fikih? Nggak ada sama sekali fikih. Aturan? Nggak ada aturan. Ibadah? Nggak ada ibadah. Wih, luar biasa ya. Artinya luar biasa itu begini, maksud saya supaya nggak disalahpahami teman-teman ya. Luar biasa berarti, oh nggak ada ibadah itu luar biasa, nggak, maksudnya bukan gitu. Maksudnya bukan gitu. Di buku ini. Di buku ini Fihi Ma Fihi. Jangan salah gitu. Nah, tidak membicarakan ibadah. Nah, karena ini tidak membicarakan ibadah, tidak membicarakan fikih. Nah, saya akan bandingkan dulu Pak Saleh antara Rumi dengan Ibnu Arabi. Kan ini ada sesuatu yang berbeda sekali kan? Beda, jauh. Ibnu Arabi, Rumi bicara tentang tasawuf, kan tentang rasa, tentang batin. Ibnu Arabi bicara tentang filsafat.
segala sesuatu itu di-capture sama Ibnu Arabi sebagai falsafah yang bisa dijelaskan secara logis. Misalnya kayak Tuhan bagi Ibnu Arabi itu, kalau kita mengenal itu sebagai wahdatul wujud kan. Betul. Alam semesta ini semua Tuhan. Ini kan hal yang bisa difilosofikan gitu kan sama Ibnu Arabi. Nah, ini kan kelihatannya walaupun ya tetap masing-masing mempunyai kemuliaannya ya. Masing-masing mempunyai kemuliaan. Supaya kita bisa tracking ini ya, fihi mafi, supaya kemudian kita bisa bahas ini bukan dari sisi filsafat. Kalau kita bahas sisi filsafat, kita akan lari ke Ibnu Arabi kan. Betul, gitu kan Pak Saleh. Nah, Pak Saleh tentu kan juga melihat keduanya ini. Ya. Nah, mungkin bagi teman-teman kayak tadi, yang paling membedakan itu apa Pak Saleh antara Ibnu Arabi sama Rumi? Filsuf. Iya, menurut saya Pak. Sementara dia sufi. Oke, ya. Jadi itu ada perbedaan besar. Perbedaan besar. Antara sufi dan filsuf. Beda. Karena kita juga punya teman filsuf, Pak. Punya, dan setiap hari dia berfilsafat. Betul.